وهنا بمعرفة ومن عن شهادة سبيلك إنك للمولى ونعم المسلمين. Baik, saya mari kita membuka dengan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru saja kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa sudah berjamaah. Ketaatan adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya maksiat merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah memberikan kepada kita, tetapi tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga tidak hanya sholat subuh berjamaah yang kita taati atas segala aturan Allah Subhanahu wa taala, tetapi seluruh aturan Islam yang dibuat sudah kompatibel, sudah sejalan sesuai dengan fitrah manusia ini bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji Allah dengan beberapa perintah dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tunaikan dengan sempurna. Fa atammahunna. Makanya kalau rumah boleh minimalis, tidak ada masalah. Tapi kalau taat pada Allah jangan minimalis, diusahakan mendekati sempurna. Allah menyindir mereka yang taatnya itu sekadarnya. Wa minan nas man ya'budullaha 'ala harfin. Ya, karena manusia itu ada orang yang beribadah kepada Allah itu di pinggiran-pinggiran, di pinggir-pinggir. Kalau misalnya areanya itu harusnya seluruh ruangan utama masjid ini, malah inginnya itu cuma diserambi, cuma mau masuk atau masuk sebentar. Ini yang kita ingatkan apa? Ingatkan supaya kita ini jangan beragama itu jangan sekedar. Meskipun memang ada yang memfitnah misalnya apa ini orang ini fanatik dulu dan gitu ya, kalau tempo dulu itu kalau ada orang sholat itu dibilang fanatik. Itu fanatik kok begini ini sholat. Mungkin lagi sekarang pernah sholat di masjid dibilang fanatik. Ya habis itu hilang lagi. Setelah itu 5 waktu di masjid itu fanatik. Terus ada lagi muncul lagi kemana-mana, di mana-mana baca Quran itu berarti fanatik. Bahkan kalau di suatu negara di Timur Tengah itu bahkan jadi tanda kalau ada anak muda kemudian di stasiun, di terminal, di bandara itu baca Quran itu jadi terorisme. Jadi makomnya respon umat manusia kepada Islam itu memang macam-macam ya. Tapi alhamdulillah tahun demi tahun itu semakin ada peningkatan, apalagi masalah jilbab ya. Itu juga. Nah, walaupun memang tidak semuanya itu kita pakai simbol-simbol kemenangan atau kekalahan ya, misalnya yang lagi ramai di media sosial mengenai kedatangan Paus yang kemudian pada waktu acaranya berubah. Beliau acaranya apa ya? Televisi diminta untuk tidak memandangkan ada seperti biasanya sebagai bentuk toleransi pada umat Kristiani yang sedang ibadahnya
kejadian Hudaybiyah itu, ya meskipun itu tidak bisa dipakai kias, tapi contoh saja. Itu kan Nabi banyak ditekan oleh musyrikin atau kafir Quraisy, urusannya itu untuk mangut saja itu. Tidak boleh haji sekarang, ya oke, tahun depan. Terus kalau muslim yang nekat tetap ke Mekah, walaupun tidak haji maksudnya, maka dia nggak boleh balik ke Madinah. Tapi kalau musyrikin Mekah itu berkunjung ke Madinah, maka dia boleh pulang ke Mekah. Itu seolah merugikan, kan? Itu kan di atas kan merugikan atau merendahkan martabat kaum muslimin. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata itu justru yang malah menimbulkan kemenangan kaum muslimin, kaum beriman. Itu apa? Yang pertama, kalau mengenai nggak boleh haji tahun sekarang, ternyata dengan berita itu kaum muslim bukan semakin ciut, tapi malah semakin semangat. Gironya malah semakin naik. Tahun depan disiapkan dengan lebih banyak, akhirnya betul-betul lebih dari 100.000 kaum muslimin yang berangkat tahun depan. Jadi berlipat-lipat dari tahun di mana kaum muslimin dilarang pergi haji ke. Demikian juga makarnya mereka. Kalau umat Islam itu penduduk Mekah yang sudah masuk Islam, itu kemudian berkunjung ke Mekah, tidak boleh pulang, harus tetap di Mekah. Dikira itu merugikan, karena di sana dipakai untuk berdakwah, mempengaruhi keluarga besarnya. Akhirnya banyak yang masuk Islam dengan larangan kaum muslim balik ke Madinah. Sebaliknya juga begitu, yang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, muslim itu harus boleh pulang ke Mekah. Nah, ternyata di Madinah dipengaruhi juga untuk masuk Islam. Akhirnya pulang juga minimal punya citra yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi kita ini kan hanya dibilang suruh paling tek sekali dalam setahun. Kalau itu dibilang kekalahan, ya kalau terlalu naik, kita bilang itu kekalahan. Karena Islam itu tidak akan terhinakan, terkurangi wibawanya hanya karena tidak mengumandangkan adzan di waktu di televisi, tidak sesimpel itu. Ya, tidak perlu dianggap sebagai musibah, kekalahan atau apa. Kayak biasanya sudah biasa. Lagi pula kalau dihitung secara fikih klasiknya, itu zaman Nabi, zaman sahabat, sampai zamannya Khalifah Utsmaniyah yang terakhir, itu tidak ada televisi, tidak ada. Ada jadi masjid juga tetap bisa adzan seperti biasanya, juga dikumandangkan dengan speaker juga seperti biasa. Jadi tidak ada masalah. Justru menurut saya itu bagian dari izzah di Islam itu. Takarannya itu supaya kita naikkan. Jadi takaran kita bukan sebatas syiar-syiar atau simbol-simbol yang kita sendiri sudah biasa, arti tidak pernah surut ya dalam bab itu, sudah menjadi amalia sehari-hari yang tidak perlu perjuangan untuk esok harinya kemudian kita mengumandangkan itu tidak ada beban apa di televisi. Nah itu saya kira apalagi kalau kita sebut ya kan sejak awal kan mayoritas yang punya televisi kan non muslim, yang punya ownernya muslim. Kemudian ada juga beberapa yang muslim, itu juga mereka memberi kesempatan kaum muslim untuk di waktu maghrib itu memandangkan ada yang punya bukan muslim. Itu juga bagian dari yang kita hendaknya jangan dia terus sebagai kehilangan yang serius yang dengan hanya sehari itu tidak dikumandangkan itu sendiri. Baik, terus kemudian kita masuk ke masih tentang sholat. Masalah
i'tidal dari ruku. Dan di dalam ruku itu tidak wajib. Jadi i'tidal itu tidak wajib menurut Imam Abu Hanifah. Bukan ditinggalkan, tapi status hukumnya tidak wajib. Kira-kira gimana kalau misalnya orang sholat itu nggak pakai i'tidal, berarti gimana? Setelah ruku langsung sujud. Itu kalau Imam Abu Hanifah sah, karena itu i'tidal itu tidak wajib, artinya sunnah. Jadi mengangkat kembali kepalanya dan tubuhnya itu supaya ditegak, itu bukan kewajiban menurut Imam Abu Hanifah. Jadi setelah sujud rukuk ya langsung sujud, selesai rukuk ya tanpa angkat lagi sudah langsung sujud. Kalau Syafi'i huwa wajib, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan itu adalah wajib. Kalau Imam Syafi'i i'tidal itu wajib. Waqtalafa ashabu Malikin al-dhairu madhabi yaqtadi ayakuna sunnah aw wajiban. Dengan Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik itu tidak bisa tegas apakah sunnah apakah wajib i'tidal itu sendiri. Alasannya apa? Itlam yungkol anhu nassun fi dzalika. Karena nas yang dipakai pijakan untuk menyebutkan wajib atau tidak itu menurut mazhab Maliki itu tidak ada nasnya. Itu petanya demikian ya. Jadi wajib sama sunnah. Jadi kalau jenengan melihat orang kesusu ya, memburu waktu kemudian rukuk tidak pakai sempurna i'tidalnya, secara hukum itu sah kalau ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i ya tidak sah karena dia jadi kewajiban. Wa sebab ikhtilafi ma wajib al-akhdhu bi ba'd ma yantaliqu alaihi ismu am bi kulli dzalika asy-syai'. Yang menjadi sebab dari kenapa Imam Abu Hanifah khususnya ya yang punya pendapat tidak wajib itu ya karena perbedaan mereka di dalam memahami apakah al-wajib al-akhdhu bi ba'di ma yantaliqu alaihi ismu, apakah wajib itu dengan mengambil sebagian kemutlakan dari yang disebutkan namanya itu atau seluruhnya. Maksudnya bagaimana? Alladzi yantaliqu alaihi ismu faman kana wajib indahu al-akhdhu bi ba'di ma yantaliqu alaihi ismu lam yastarid al-i'tidal ruku. Jadi kalau siapa mazhab atau ulama yang berpandangan bahwa kewajiban itu baginya itu adalah diambil dari sebagian dari apa yang menjadi pijakan dari penyebutan perintah itu, maka lam yastarid al-i'tidal, maka i'tidal itu tidak dipersyaratkan di dalam. Wa man kana wajibu indal akhda bil kulli ishtarata i'tidalan. Jadi bagi siapa yang wajib itu diartikan seluruhnya yang terkait dengan penyebutan namanya itu berarti sama-sama wajibnya ya, maka itu dihitung sebagai kita juga menjadi wajib. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala fi hadis mutaqaddim lirrajul alladhi 'allamahu furudus shalah. Sebagaimana hal ini ditegaskan dari perkuat maksudnya dengan sebuah hadis tentang bagaimana Rasulullah itu mengajarkan tentang fardunya sholat. Itu apa? Dia sabdakan irka' hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai rukukmu itu sempurna, tumanina. Sudah terbentuk rukuknya 90 derajat, ini sudah terbentuk. Nah,
baru bergerak ke yang lain. Jangan lewat, jangan ini langsung. Ini namanya tidak tumanina. Tumanina artinya setiap gerakan sebutan misalnya ruko itu sempurnanya rukonya sudah plek itu baru kemudian bergerak. Itu namanya sudah tumanina. Tatma'inna rafi'an. Warfa' hatta tatma'inna rafi'an. Demi juga angkatlah kepalamu itu, bangun lagi berdiri sampai sempurna pula secara tumanina. Nah ini yang menjadi landasan hadis tambahan yang meyakinkan bahwa berarti baik itu ruku maupun bangkit dari ruku itu memiliki kedudukan yang sama-sama wajibnya. Irka dan irfa sama. Irka hatta tatma'inna rafi'an, warfa' hatta tatma'inna rafi'an. Jadi penyebutannya ini sama ya. Sama-sama perintahnya irka rukulah, irfa bangkitlah dari ruku. Jadi setara. Artinya kalau ruku itu wajib ya, logikanya dari ibarah atau redaksi ini berarti sama, berarti bangkit dari ruku juga wajib. Fa wajib i'tiqadu kauni fardhan wa la hadha hadis awwala kullu man ra'a anna asla la tuhmal af'aluhu alaihi wasallam bisa dari af'al salat bima lam yunassa 'alaiha fi hadha hadis al-wujud hatta yadullu dalilu ala dzalika. Nah, meskipun dari hadis ini ya, wala hadis itu ada yang memahami mentakwil bahwa semua yang berpandangan bahwa asalnya atau prinsipnya itu latu ma'afalu itu tidak dikandung di dalamnya itu fi'lun Nabi, contoh maksudnya perbuatan Nabi itu bagaimana? Fi sa'iri af'al sholat, dari seluruh rukun sholat itu tidak semuanya itu Nabi itu mencontohkan dalam bentuk perbuatan. Ada yang sebenarnya perintah ini perintah irka hatta tatma'inna rafi'an, warfa' hatta tatma'inna rafi'an. Ini sebenarnya bukan contoh tadi apa? Perintah sabda. Jadi tentang kaifiyah sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu ada yang sifatnya Nabi memberikan contoh direkam oleh sahabat-sahabatnya, ada yang Nabi diperintahkan. Maka kemudian sebagian ulama membedakan hukum antara Nabi itu mencontohkan dengan hukum Nabi itu memerintahkan. Dipilah-pilah juga sebagai mengklasifikasi mana-mana gerakan sholat atau lafal-lafal dalam sholat yang merupakan perintah Nabi, mana-mana yang dicontohkan Nabi sekaligus juga diperintahkan, mana-mana yang hanya dicontohkan saja. Itu sebagai ulama menjadikan itu dihukuminya berbeda, wajib, sunnah muakkadah, ghairu muakkadah dan seterusnya. Babi kibali hada lam yarau raf'al yadaini fardhan wala ma'ada takbiratul ihram wal qira'ah. Dari pemahaman seperti inilah maka mereka tidak berpandangan bahwa mengangkat kedua tangan itu wajib. Yang baru kita bahas itu Allahu Akbar, yang wajib lafalnya, tapi kalau angkat tangannya itu tidak semua mewajibkannya, termasuk takbiratul ihram ketika rakaat pertama maksudnya. Ya karena itu, karena berpijak pada pertimbangan mana yang Nabi sabdakan, mana yang Nabi contohkan, mana yang Nabi contohkan plus sabdakan. Nah itu yang membuat kemudian para ulama itu berbeda-beda pandangannya mengenai status hukum dari setiap perbuatan atau rukunnya sholat. Termasuk juga wala ma'ada takbiratul ihram
wal qiraah, ya termasuk status dari takbir selain takbiratul ihram, termasuk qiraah selain daripada Al-Fatihah, itu juga sama seperti itu. Nah, fata'amal hadza fa innahu aslun munaqidun lil aslil awwali. Inilah yang secara umum sering menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan para ulama untuk menakar status hukumnya perbuatan atau lafalnya sholat itu apakah wajib, apakah sunnah. Kalau sunnah itu muakkadah, apakah ghairu muakkadah. Nah, ini kalau nanti dikembalikan pada pada ayat Quran, artinya adalah ya alladzina amanu ruk'u wasjudu. Wa beriman ruku' wala kamu sujud kamu. Enggak ada yang ditanya maksudnya. Intinya enggak disebutkan dalam ayat itu, hanya irka'u wasjudu. Ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Urutannya begitu. Enggak ada yang ditanya maksudnya. Kata itu enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada. Ya ada Nabi, ada sebagian disebutkan, sebagiannya tidak disebutkan. Baik itu sifatnya sabda Nabi maupun fi'lun Nabi atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya untuk bab tentang status hukum dari iktidal. Ada yang boleh tanyakan tentang iktidal dulu sebelum masuk ke yang berikutnya? Iya. Waalaikumsalam. Iya. Jadi kemudian ada contoh lagi ketika seorang sahabat sholat ketika Nabi itu, kemudian Nabi suruh mengulangi lagi, kemudian diulangi lagi. Nah, kamu belum sholat, ulangi lagi, kemudian itu kamu belum sholat, ulangi lagi. Itu menurut dia ada sesuatu kewajiban yang telah dilalaikan. Jadi itu pelajaran mana yang wajib dan tidak wajib itu bisa diambil kesimpulan. Iya, betul. Jadi yang dicontohkan pertama, sallu kama ra'aitumuni usolli. Setelah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku ini sholat. Nah itu secara umum harusnya tidak ada beda pendapat gitu kan. Tapi ternyata yang direkam Abu Hurairah, yang direkam oleh sahabat Anas bin Malik, yang direkam oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu karena juga beda-beda juga. Itu maksudnya. Jadi disebab itu karena Nabi itu dalam beberapa gerakan maupun lafal bacaan sholat itu tidak selalu satu atau seragam, sehingga kemudian akhirnya ulama berbeda pendapat. Satu, yang kedua, ya tadi itu sumber dari sahabat Nabi itu merekam sholatnya Rasulullah, ada yang sifatnya fi'lun, yaitu contoh langsung gerakan dan ucapan. Ada juga yang sifatnya itu perintah dan larangan tadi. Larangan. Nah itu yang membuat akhirnya ulama itu berbeda pendapat di dalam menentukan dari yang ada. Misalnya, apakah sama status pembebanan kepada kaum muslimin antara Nabi itu melakukan, berarti mencontohkan, dengan menyuruh. Nah, itu kan juga ulama berbeda pendapat. Yang masyhur ya apa? Yang masyhur itu justru yang dipatokan adalah perintah dan larangan, bukan perbuatan atau contoh. Nah ini kalau sampai contoh, kalau yang Nabi tidak contohkan, nanti yang bingung kita semuanya. Contoh yang paling gampang ya, saya Nabi itu istrinya berapa? Istrinya 9. Kalau perbuatan Nabi ya begitu. Kalau perintahnya gimana, larangannya ya maksimalnya ya 4. Itu contohnya begitu.
itu apa? Kalau beragama itu biarlah disyariatkan apakah tidak, bukan nanti mencontohkan apakah tidak. Mencontohkan tidak, nanti kita betul-betul akan mengalami kesulitan dalam beragama. Kalau yang tidak dicontohkan jangan diamalkan, itu kita sangat berat. Seperti misalnya Nabi itu kalau pergi haji naik unta, itu yang dilakukan Nabi. Sekarang naik keledai. Nah, kalau yang tidak dicontohkan bagaimana? Ya berarti ya menambah perkara baru. Oh enggak, itu maksudnya ya itu sebagai contoh kendaraan namanya kias. Berarti itu karena ini contoh tapi sudah diolah supaya menjadi ketentuan. Ya kayak gitu. Memang pada dari situlah kemudian kita bisa memaklumi kalau tata cara ibadah sholat itu baik gerakan maupun lafalnya itu beda ya. Kalau dari sebab yang sebagian dari kita sebutkan memang ya wajar kalau beda. Tidak ada yang aneh mesti kalau beda-beda. Ya itu contohnya yang katanya banyak lah. Misalnya Nabi itu secara sabda Nabi itu misalnya lah ya bulan ahadul qaim, janganlah kalian itu kencing sambil berdiri. Itu adalah sabda Nabi. Nah, kalau kita pakai itu maka menjadi seperti mutlak, nggak boleh kencing dengan berdiri. Tetapi keluarga Nabi SAW atau sama orang masih muda itu pernah yang namanya anak muda dan juga masih keluarga Nabi. Jadi kalau masuk rumah itu tidak nunggu diizinkan, langsung lompat langsung masuk. Ternyata melihat Nabi itu kencing pas berdiri. Nah, itu kemudian jadi perenungan ulama ini berarti gimana ini? Apakah berarti sama-sama bolehnya atau bagaimana? Karena Nabi melarang. Akhirnya muncullah komprominya apa? Sebaiknya komprominya apa? Secara umum kebiasaan Nabi itu adalah kencingnya adalah dalam keadaan duduk. Tetapi sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu itu diperlukan untuk tuh. Yang kedua juga pendapatnya lain itu apa? Oh maksudnya duduk itu kalau di tempat yang terbuka, yang banyak orang kemungkinannya akan lalu lalang. Adapun kalau di tempat tertutup, tutupnya gimana? Itu di dalam rumah beliau, maksudnya di area privat, area yang privasi, maka ada masalah lebih. Nah, kayak gitu. Jadi yang disabdakan Nabi larangan, yang lebih melakukan apa yang kebalikan dari yang dilarang itu. Apakah itu berarti Nabi itu tanda kutip tidak konsisten? Bukan. Itu supaya kita bisa menyimpulkan berarti apa? Nah, yang ketiga apa? Oh berarti itu tidak sampai wajib. Perintah itu tidak sampai wajib. Larangannya tidak sampai tingkatan haram. Kencing sambil berdiri itu. Kayak gitu lah. Jadi memang ini beberapa dalil itu karena bahkan ada 3 kan? Hadis itu kan 3. Jadi ya perbuatan Nabi, sabdanya Nabi, diamnya Nabi. Maksudnya Nabi ya tidak pernah melakukan, Nabi tidak menyampaikan, tapi dilakukan oleh sahabat Nabi. Kemudian Nabi ada kadang-kadang merejek, melarang jangan begitu. Ada Nabi mendiamkan berarti, nah itu nggak apa-apa, bagus. Nah, itu berarti sumbernya kan sahabat Nabi yang melakukan, tapi direkomendasi di tasbiyah ya, dibenarkan atau ditolak. Jadi 3 hadis Nabi kan 3, namanya hadis qauli, fi'li dan takriri. Nah itulah yang akhirnya mau nggak mau lama itu ya berat kasih karena meramu ini gimana kalau tentang sholat ada hadis qauli, ada hadis fi'li, dan juga ada bahkan hadis takrimi. Seperti sahabat Bilal ya, itu kan sholat sunnah setelah wudhu, itu kan Nabi tidak mencontohkan.
jelas sendiri yang kalau kita mengadakan Nabi itu kalau tanya ternyata perbuatan Bilal itu didengar sampai dinampakkan oleh Allah ketika beliau Mi'raj. Nah itu Nabi tidak mencontohkan, tapi itu adalah yang mendawamkan dia, yang mempermanenkan sholat sunnah wudhu setiap selesai wudhu itu ya. Yang pertama yang melakukan dia Bina, bukan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengiyakan, yang itu tidak salah, itu baik saja. Itu kalau kitanya memang membuat akhirnya jadi walaupun sama dalilnya sallu kama ra'aitumuni, saking semangatnya itu, saking semangatnya menghafal hadis itu. Ya kalau kita sesuai dengan yang dilihat Rasulullah, kita sallu kama ra'aitumuni usolli. Sampai ada teman saya itu imam. Ya saya kan sallu gitu kan, saya itu sallu iya sallu. Saking semangatnya ngaji sallu kama ra'aitumuni usolli, pas imam ngatur sallu apa ya sallu. Hampir macet. Sallu sungguh masuk. Ada sallu terus piye? Sallu ala Nabi Musnada Muhammad ya. Ada lagi? Ada lagi? Ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu teman-teman. Dokter baik berapa lama ini? Berapa lama? Tinggal 5 menit ini Ustaz. 5 menit ya? Itu saya tanya aja Ustaz. Ya, ini kayaknya mau masuk babar kalau nggak ada. Tapi nggak cukup juga. Nggak cukup juga. Tinggal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperhatikan ini Ustaz, salat syuruk hadis. Ya. Ya, saya lihat itu ada beberapa jamaah ya di masjid ini ataupun di masjid lain, begitu ada tanda T bunyi itu buru-buru gitu sholat, padahal biasa kajiannya masih berlanjut tapi sudah sholat. Nah yang saya kalau tidak salah itu Ustaz Nasruddin yang mungkin pernah menjelaskan juga bahwa sebenarnya kan sholat itu adalah sholat duha yang dipercepat, jadi bukan malah setelah tip itu langsung sholat, bisa jadi harusnya menunggu 2-3 menit ya atau 2 menit setelah itu baru sholat. Seperti apa Ustaz penjelasannya? Iya. Jadi pertama memang ini sholat subuh ini sholat yang apa ya? Kalau boleh disebut itu kalau kita yang usianya sudah di atas 50 itu kan nggak lazim, dulu nggak dekat, benar nggak? Jadi ini kan kayak ditemukan baru, ternyata ada sholat subuh Isra. Saya kalau saya tahunnya itu ya baru tahun-tahun 2000 itu baru saya dijelaskan apa itu sholat Isra. Ada seorang ustaz dari Al-Azhar dari Kairo yang menyampaikan seperti itu. Ya, sebelumnya itu nggak ada artinya ya sholat duha ya, duha pun juga jarang yang melakukannya itu setelah suruh itu langsung ya, rata-rata ya paling jam mau berangkat kantor ya jam 6 sama 7 kalau jam 8 itu yang lain itu sudah umum. Tapi kalau sholat subuh kan yang betul-betul itu kalau kita bahas itu bab dari mansanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini adalah sunnah yang dilupakan, sunnah yang hilang berabad-abad lamanya itu dihidupkan, itu pahalanya Masya Allah ya. Dulu pertama kali
menunjukkan sholat subuh siapa yang Masya Allah yang sekarang diikuti oleh jutaan kaum muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat syuruk itu ada dua pendapat. Ada yang menyatakan itu memang sholat syuruk titik. Satunya adalah awal duha. Jadi ini bukan satu pendapat, ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan itu adalah awal duha. Nomor satunya beda. Nah, kalau awal duha tidak usah kita bahas, hanya nanti bahas tentang kapan mulainya. Nah, sekarang kalau yang disebut mandiri itu alasannya apa? Kenapa ada sholat syuruk, ada sholat duha? Alasannya adalah karena sholat syuruk itu fadilahnya beda sama sholat duha. Sholat duha itu kan melunasi sedekah setiap ruas tubuh kita ini 165 ruas itu bisa dipenuhi dengan sholat duha. Kalau sholat syuruk apa? Umroh haji secara sempurna. Kenapa dikatakan umroh syuruk itu awal itu kan beda fadilahnya? Itu yang meyakini beda. Terus yang alasan ketiga apa? Itu dalam Syaikhul itu dalam membahas dalam Riyadhus itu syaratnya itu dengan ini. Sholat duha itu kapan lah yang paling afdal waktunya? Nah, itu juga yang buat sholat duha menurut saya yang paling afdal itu adalah kalau di menit kira-kira 15 menit sebelum duhur. Malam ini bukan awal ini. Maksudnya apa? Kata beliau itu sholat duha itu seperti sholat malam. Sholat malam itu yang bagus adalah sepertiga malam sampai menjelang subuh. Tujuannya apa? Sholat sunnah itu nanti disempurnakan ibadahnya sampai subuh berjamaah. Sholat duha juga gitu. Sholat duha itu kenapa 15 menit sebelumnya yang afdal itu bisa sebelum berangkat itu sholat berjamaah itu sholat duha dulu. Bisa berangkatnya nyampe masjidnya memang kurang lebih setengah jam itu sudah berangkat dari rumah sebelum masuk misalnya sekarang jam 11 sudah berangkat ke masjid, sudah wudu sampai masjid, sholat tahiyatul masjid plus sholat duha, baru intidharus sholat, menunggu untuk sholat kurang lebih 15 menit. Nah dari situlah kemudian akhirnya muncul bermacam-macam tadi itu. Nah, bagi yang takarannya itu kalau nggak salah 10 menit atau 15 menit itu karena meyakini itu adalah duha awal. Maka dibuat jaraknya agak jauh dengan turun. Jadi sampai 15 menit kalau salah ada yang tidak benar. Itu maksudnya karena meyakini ini sholat syuruk adalah duha awal. Tapi bagi yang meyakini itu bukan duha awal, memang itu beda, syuruk ya duha, maka waktunya tidak terlalu jauh. 3 menit itu sudah mencukupi dari turunnya itu. Tapi kalau langsung ya maka masuk larangan, perlu kami ingatkan. Jadi bunyi pit itu adalah bunyi ini yang sejauh yang saya pahami waktu saya ikut mengajar tentang divisi pulau itu maksudnya adalah ketika matahari ini misalnya horizon timur, namanya dulu itu matahari itu baru begini, jadi punggung atasnya itu baru muncul. Jadi punggung atasnya matahari itu baru untuk itu namanya dulu. Nah kalau waktu dulu itu proses terbitnya itu kan ada larangan sholat. Larangan sholat di waktu proses terbitnya matahari. Jadi harus ditunggu sampai terangkat matahari dari horizon supaya bagian bawahnya matahari sudah terangkat dari horizon. Nah, disitulah beda-beda ilmuwan. Ada yang mengatakan 3 menit itu sudah terangkat, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Itu ya terserah pakai yang mana. Tetapi memang tidak ada yang mengatakan langsung, itu tidak ada. Makanya tolong jangan begitu. Kalau dengan mau sholat syuruk, yang itu jangan dengan menyedit langsung sholat itu belum waktunya. Tunggulah kalau yang paling kebelet yang minimal 3 menit lah. 3 menit itu sudah sebagian ilmuwan sudah mengatakan itu sudah. Kalau yang mau memperdalam boleh itu berapa lama proses terbit, silakan juga mungkin ada saya belum pernah juga. Saya hanya dengan keterangan langsung dari ustadznya bahwa 3 menit itu sudah terangkat dari horizon matahari. Ya silakan nanti kalau intinya jangan 3 menit tapi pastikan bahwa ilmu kita nyampe bahwa maksudnya
3 menit, 5 menit, 7 menit itu maksudnya karena itu sudah terangkat dari horizon baru kita sholat subuh. Nah, tolong menit yang udah disepakati jangan langsung sholat itu sudah nggak ada beda. Tapi kalau berapa lama nunggunya itu ya memang ada beda-beda. Betul ya? Ya. Ya. Ada sunnah lagi sebelum zuhur itu kan ada zikir Qailullah. Ya. Itu bagaimana menggabungkan yang after duha malam 15 menit sebelum zuhur itu bagaimana cara menggabungkannya? Ya. Ya. Jadi Qailullah itu ada 2 cara, ada sebelum zuhur, ada setelah zuhur. Dua-duanya sama-sama Qailullah. Jadi misalnya kurang setengah jam itu tidur 10 menit. Nah, itu namanya tidur Qailullah. Kalau misalnya kita pengen ngambil waktunya Tuhan tadi itu, ya berarti misalnya kita tahu berarti 15 menit sebelum zuhur, berarti ya bisa. Kalau sekarang mungkin 11 kurang 4 atau setengah 11 itu kita tidur sebentar, barang 10 menit untuk merefresh tenaga kita yang terproses selama setengah hari itu bisa. Bisa juga setelah sholat zuhur terus di 4 ya. Kalau orang-orang tua itu biasanya kan gitu kan, jam setengah 11 itu sudah rasanya terus mabuk, karena kan diawali dengan jam lain, jadi sudah ngantuk lah ini gitu. Makanya biasanya kemudian butuh Qailullah itu. Qailullah memang untuk orang tua yang paling tepat menurut saya memang sebelum zuhur, bukan setelahnya. Jadi kalau kita udah bisa 1/4 jam aja kita tidur, mungkin jam setengah 11 atau 1/4 itu sudah sampai malam udah seger. Itu kan untuk kita yang sudah nggak kerja, yang pensiunan atau yang itu. Kalau yang kerja ya Senin kalau bosan ini sunnah Rasul dan bawa terus jangan sampai melawan sunnah Rasul. Nah ini kan malah itu lebar kolom. Ada nih. Sholat tahajud kan juga setelah selesai witir ada sebelum sholat subuh. Ya, berbaring. Posisinya harus miring karena nggak boleh kok rumah nanti bablasan. Ya gitu, memang ada begitu. Berarti ya kalau mau nambah itu Qailullah itu kan berarti bisa dilakukan sebelumnya. Atau bisa juga malah setelah sholat duha itu disematkan Qailullah juga bisa. Nah sehingga nanti padahal kalau kita udah disiplin, sudah refleks itu kan dengar adzan kan langsung melek. Kalau mulai dekat rumah, apalagi alarmnya adzan kan lebih simpel. Mungkin bisa begitu, bisa dengan cara sholat duha dulu, lalu kemudian Qailullah. Namanya Qailullah itu sebagaimananya itu sebentar, jangan sampai Qailullah 5 jamnya bukan Qailullah dulu ya. Kalau teorinya itu harusnya 5-15 menit itu sudah seger lagi. Qailullah itu begitu. Jadi memang dia bahasa tubuh kita yang perlu dikenali begitu ya. Kita itu daripada melek terus ngumpet, gak mari-mari ngantuk ya, pakai tidur 5 menit itu sudah langsung bisa merasa. Demikian kita akhiri dengan doa Bapak Majelis. Ya,